Semuanya, kembali lagi dengan saya Daniel dari Akademi AI. Di video kali ini saya akan coba membahas terkait hal-hal esensial di Python yang nantinya akan sangat-sangat berguna untuk mengerjakan proyek-proyek terkait artificial intelligence dan juga machine learning gitu. Oke, mungkin kita akan mulai dari yang pertama, yaitu mulai dari topik data structure dulu. Untuk mengerjakan proyek AI sendiri sebenarnya hanya ada beberapa data structure yang teman-teman perlu kuasain gitu. Yang pertama adalah list. Nah, list ini nanti akan sangat berguna ketika kita melakukan data preprocessing, khususnya mungkin di untuk data-data yang sifatnya tabular gitu misalnya, atau mungkin yang lain. Contoh misalnya kita mempunyai model features misalnya. Ini andaikan kita punya dataset tabular gitu, di mana kita punya features seperti ini, age, income, dan juga education. Nah, ketika kita ingin mendapatkan feature lagi, ya kita bisa menggunakan method append dari list untuk menambahkan feature lain, misalnya uh, marital status gitu. Nah, ini kita bisa mendapatkan model features setelah diupdate. Nah, ini akan sangat berguna untuk teman-teman nantinya mengerjakan project terkait AI dan juga machine learning. Lalu yang kedua adalah uh, lalu ada dictionary, di mana nanti dictionary ini akan berguna untuk kita membuat suatu data structure yang sifatnya memapping antara key dan juga value gitu. Contoh misalnya nanti di data analysis atau mungkin di data scientist kita bisa membuat data structure di mana key-nya adalah fitur dan juga uh, lalu value-nya adalah importance dari si fitur tadi gitu. Contoh misalnya uh, kasusnya mirip seperti yang sebelumnya ya. Misalnya untuk X ternyata fitur ini memiliki importance sebesar 0,75 misalnya. Lalu untuk income ini mempunyai importance sebesar ternyata 0,85. Lalu untuk marital status, education, ternyata hanya sebesar 0,3 gitu misalnya. Nah, ini akan sangat berguna nantinya ketika kita ingin mengakses atau membuat visualisasi dari antar fitur dan juga feature importance-nya. Oke, selanjutnya kita juga punya struktur data yang lain yang kita kenal dengan istilah set gitu. Nah, struktur data ini cukup unik karena dia bisa memastikan untuk setiap elemennya itu unik di dalam struktur data tersebut. Contoh misalnya kita punya, mungkin nanti teman-teman bisa, misalnya nanti di pekerjaan di project data analysis atau mungkin di project data scientist, kita ingin memproses unik label dari suatu dataset gitu. Contoh misalnya kita punya, katakanlah spam dan juga ham gitu misalnya. Nah, kalau misalnya kita coba tambahkan spam misalnya, ini unique labels itu pasti akan tetap terdapat dua elemen saja gitu, dua elemen unik. Gitu. Nah, selanjutnya adalah tuple, di mana tuple ini kurang lebih sebenarnya mirip seperti list, hanya saja dia sifatnya immutable, artinya kita nggak, sekali kita menginisialisasi, kita nggak bisa mengubah elemen di dalamnya gitu. Contoh misalnya, nantinya kita ingin membuat suatu record dataset, katakanlah misalnya data point, lalu kita punya informasi dataset seperti misalnya 25, misal umurnya adalah 25, lalu income-nya ada misalnya 4 juta gitu misalnya. Ya. Lalu untuk user ini, jadi bayangkan untuk elemen pertama ini, dictionary pertama adalah informasinya, informasi dari user misalnya. Lalu informasi keduanya adalah dia churn apa tidak gitu. Nah, ini adalah satu row, satu data point untuk satu user gitu misalnya.
Nah, kalau misalnya kita mau ganti nih elemen pertama itu dengan not join, kita akan mendapatkan error. Nah, ini akan sangat berguna nantinya. Jadi untuk memastikan kalau datasetnya kita itu safe gitu, tidak immutable. Satu lagi yang cukup menarik, namanya DQ. Ini kurang lebih mirip seperti Q, tapi bedanya kita bisa melakukan popping dari kiri dan juga dari kanan. Nah, ini sangat fleksibel nantinya. Contoh penerapannya ketika kita ingin menerapkan suatu task scheduling misalnya. Nanti mungkin teman-teman akan menerapkan ini di project salah satu project AI-nya. Contoh kita misalnya ingin kita punya suatu list, misalnya seperti yang kita tahu untuk satu project life cycle dari data science atau AI itu kan kurang lebih tahapannya adalah kita mungkin langsung aja data collection misalnya. Atau mungkin pre-processing, lalu kita coba training model, lalu yang ketiga adalah kita misalnya tahapan evaluate model. Nah, kita bisa menambahkan task lain seperti misalnya retrain model. Nah, kalau misalnya kita cek task queue-nya kita itu adalah sehingga nanti kita bisa melakukan operasi iterasi seperti misalnya selama task queue-nya kita itu selama jumlah task-nya kita itu lebih dari 0, kita bisa ambil task. Current task-nya adalah task queue di mana kita ambil elemen yang pertama kali masuk gitu, top left. Lalu kita lakukan operasi yang terkait dengan task tersebut. Contoh misalnya executing current task. Oke. Ini akan membuat project lifecycle kita nantinya sangat-sangat fleksibel gitu. Oke. Selanjutnya adalah mungkin ini salah satu hal yang perlu diketahui juga adalah functional programming. Dimana untuk functional programming ini kita kalau di PyTorch itu ada satu konsep namanya lambda function, di mana umumnya kalau kita buat suatu function misalnya kita punya discount sale misalnya, di mana ini ada price lalu ada discountnya misalnya 0,9, 0,1 gitu misalnya. 0,1. Nah, kita bisa nge-return price-nya itu adalah 1 dikurang diskon dikali harga price saat ini. Gitu. Nah, ini untuk satu function ini kita bisa convert ini jadi suatu namanya anonymous function. Bentuknya akan seperti ini. Diberikan suatu function, suatu nilai X dan juga misalnya discount. Oke. Kita bisa lakukan ini akan secara otomatis mereturn X dikaliin dengan 1 dikurang diskonnya. Oke. Nah, ini akan jadi satu function tersendiri namanya lambda function atau anonymous function, di mana kita tidak perlu membuat nama functionnya gitu. Ini akan sangat-sangat fleksibel nantinya ketika kita mau melakukan filtering dari dataset atau ingin melakukan operasi preprocess atau mutation terhadap datasetnya kita. Contoh misalnya kita punya sales itu adalah kita misalnya punya price 100, lalu kita punya 150 dan juga 200. Lalu kita coba dapatkan informasi harga price setelah dilakukan diskon sebesar 0,1 atau 10% gitu. Nah, kita bisa melakukan operasi seperti ini. Ini salah satu teknik dari functional programming ya, di mana kita bisa melakukan
tadi, lambda, lalu ada discount. Contoh misalnya ini price, lalu ini ada discount. Lalu dia akan mereturn hasil. Mereturn hasil itu adalah 1 dikurangin dengan discount, lalu dikalikan dengan price-nya. Nah ini, map ini artinya adalah kita akan melakukan setiap function ini, anonymous function ini, itu terhadap setiap elemen yang ada di sini, yang ada di price. Nah, map itu menerima katakanlah dua buah argumen atau parameter gitu. Yang pertama adalah function-nya, di mana kita bisa mendefinisikan function dengan ini, lambda function, anonymous function. Lalu input yang kedua adalah iterator, iter satu atau suatu data structure yang dia sifatnya iterable gitu, yang dia bisa diiterasi. Lalu jangan lupa kita harus mengkonvertnya lagi kembali ke list. Oke. Map. Maaf. Oke. Oke, untuk ini kita bisa asumsikan langsung aja ya, misalnya ini kita nggak perlu. Oke, kita dapat nih hasilnya. Kurang lebih seperti itu ya, penggunaan dari functional programming. Lalu contoh di mana functional programming itu bisa berguna, itu adalah di bagian sorting data. Contoh misalnya kita punya katakanlah struktur data berupa dictionary di mana ini berisikan informasi terkait employee, di mana key-nya adalah employee, dan juga penjualan yang berhasil mereka lakukan gitu. Misalnya ini adalah 300, lalu ini adalah Charlie sebesar 150. Oke. Nah, kita ingin melakukan sorting terhadap dataset ini, terhadap data ini, employee sales, di mana kita akan melakukan pengurutan berdasarkan penjualan yang dia lakukan gitu. Mungkin tahapannya sebenarnya bisa aja kita mendapatkan ini, lalu kita pecah menjadi suatu list, lalu untuk value-nya kita pecah juga menjadi satu list, lalu kita lakukan sorting dulu terhadap price-nya, lalu nanti dicocokkan berdasarkan key-nya gitu. Nah, ini sebenarnya ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara tadi ya, functional programming. Contoh kita bisa lakukan seperti ini. Sorted cells adalah kita menggunakan sorted, di mana sorted itu menerima tadi iterable, suatu data structure yang dia sifatnya iterable. Employee cells, jangan lupa kita dapatkan semua items-nya. Lalu, key ini adalah dia menerima suatu inputan berupa bisa berupa function, lambda function, ataupun numerik gitu. Misalnya kita ingin key yang menjadi fokus untuk melakukan sorting itu bagian yang mana gitu. Contoh misalnya kita bisa lakukan seperti ini. Lambda item, dia akan menerima satu input item di mana input dengan indeks 1 dari item tersebutlah yang menjadi key dalam melakukan sorting. Seperti yang kita tahu, employee cells ketika kita mendapatkan items, kita harus definisikan terlebih dahulu. Contoh misalnya ya. Oke. Nah, ini kita akan dapat satu iterable,
suatu data structure yang sifatnya iterable, di mana nanti indeks pertama ini berisikan tuple-tuple, di mana indeks pertama adalah key-nya, employee-nya, dan indeks kedua adalah sales-nya. Gitu. Oke. Sehingga kita bisa melakukan sorting berdasarkan ini tadi. Kita dapatkan setiap item tadi yang ada di employee sales items, lalu kita sorting berdasarkan indeks pertama atau si sales-nya. Dan jangan lupa kita bisa masukkan informasi terkait reverse-nya. Apakah kita ingin reverse-nya true atau tidak. Gitu. Nah, ini kalau misalnya kita cek sorted sales, itu kita bisa mendapatkan informasi employee sales yang dia berhasil disorted berdasarkan penjualan yang mereka masing-masing lakukan. Gitu. Oke. Contoh penerapan lain dari functional programming yang mungkin nanti akan sangat membantu dalam efisiensi pengerjaan. Gitu. Contoh kita ingin melakukan combining dataset. Contoh misalnya kita punya dataset 1, atau mungkin biar lebih mudah diinterpretasikan ini adalah Facebook sales. Contoh ini adalah penjualan dari sosial media Facebook misalnya. Itu ada 10, misalnya ada 15, lalu ada 20, dan ada 27 misalnya. Lalu ada penjualan dari TikTok sales misalnya. Ini misalnya adalah mungkin lebih banyak gitu kan. Oke, mungkin ini 12, lalu ini ada 5. Oke. Nah, gimana kita mendapatkan sales total sales gitu. Total sales dari atau mungkin kita sebutnya social media sales, total sales gitu. Yang isinya nanti adalah jumlahan dari masing-masing penjualan di Facebook dan juga TikTok gitu misalnya. Nah, kita bisa aja sebenarnya melakukan looping gitu. Nah, tapi ada cara yang lebih mudah yaitu dengan ini tadi ya, dengan melakukan functional programming. Contoh misalnya kita bisa melakukan map, artinya untuk setiap elemen ini dan elemen ini, elemen dari Facebook Sales dan juga TikTok Sales, kita bisa lakukan operasi penjumlahan, di mana map ini akan menerima informasi-informasi iterable-nya. Apa yang harus di-iterable? Contohnya adalah si Facebook Sales dan TikTok Sales. Karena tadi functional programming ini kan dia menerima 2 input ya. Si X dan juga Y. Si lambda function ini menerima 2 input X dan juga Y. Sehingga dia harus menerima 2 input iterable juga gitu. Yang nantinya ini akan function ini akan dilakukan terhadap setiap elemen di sini. Gitu. Contoh misalnya social media sales. Oke, kita harus assign lagi dia kembali ke list. Nah, oke. Ini benar ya, 89 tambah 10 sama dengan 99. Nah, sebenarnya satu function ini, itu sebenarnya equivalent dengan ini sebenarnya. Dengan kita melakukan for misalnya fcell, lalu tcell, in zip Facebook sales, lalu ada TikTok sales. Katakanlah kita total sales, lalu adalah total sales kita bisa append dengan fcell, di mana kita append total sales itu adalah append fcell ditambah dengan tcell. Oke, lalu kita bisa dapatkan total sales. Nah, ini sebenarnya merupakan satu function yang equivalent sebenarnya, satu proses yang equivalent. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kalau seberapa efisiennya program kita kalau misalnya kita paham terkait functional programming di Python. Selanjutnya, hal-hal yang perlu teman-teman ketahui
terkait Python, hal-hal esensial yang ada di Python adalah penggunaan data class. Nah, jadi Python sendiri itu menyediakan suatu built-in ya, function ya, yang dikenal dengan from data class, yang dikenal dengan namanya data class. Nah, ini mungkin ada semenjak Python versi 3.10 gitu. Mungkin teman-teman bisa cari ya informasinya. Contoh misalnya kita ingin kita ingin membuat suatu struktur data yang baru untuk menyimpan hasil evaluation-nya kita. Nah, jangan lupa ya, kalau kita mau membuat itu, untuk memanfaatkan data class, kita harus memasukkan dekorator data class-nya. Nah, contoh, misalnya kita ingin model name, lalu misalnya kita ingin mendapatkan informasi akurasinya dalam bentuk plot, lalu ada precision dalam bentuk plot juga, lalu ada misalnya recall dalam bentuk plot. Oke. Kita bisa membuat struktur data sendiri seperti misalnya ini. Model evaluation di mana model name-nya adalah contoh misalnya logistic regression. Model name-nya apa? Misalnya logistic regression, lalu kita punya akurasi misalnya 0,9, lalu precision-nya itu adalah 0,85, lalu recall-nya adalah 0,89 gitu misalnya. Nah, kita udah membuat struktur data untuk model evaluation-nya kita. Jadi ketika nanti misalnya ini kita coba ganti ya. Jadi misalnya logistic regression evaluation result. Nah, kita bisa tuh mengakses logistic regression evaluation result, misalnya akurasinya berapa. Atau mungkin logistic regression-nya, precision-nya berapa. Sehingga kita punya struktur data yang dia khusus untuk menyimpan hasil-hasil model evaluation-nya kita gitu. Nah, ini akan sangat berguna nantinya dalam pengerjaan project di AI maupun machine learning. Contoh yang kedua adalah melakukan kalau tadi kita melakukan model evaluation, lalu contoh yang kedua adalah tracking. Misalnya kita pengen melakukan tracking dari eksperimen data gitu. Contoh misalnya kita bisa membuat suatu informasi, suatu data class gitu untuk menyimpan informasi. Contoh misalnya eksperimen ID, di mana eksperimen ID ini merupakan integer misalnya. Nanti dia integer increment 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu misalnya kita pengen misalnya menambahkan parameter misalnya. Di mana type-nya berupa dictionary. Ya. Kita import dulu. Jadi Python itu menyediakan suatu typing data untuk memastikan untuk mempermudah kita memastikan kalau data itu tervalidasi merupakan type sekian gitu. Contoh misalnya parameternya adalah dictionary. Kita bisa import dulu tipe data dictionary untuk memastikan kalau si parameter ini itu hanya menerima tipe data dictionary. Di mana key-nya nanti adalah string dan juga value-nya adalah integer. Lalu kita juga bisa coba simpan informasi terkait results-nya kita. Di mana ini? Contohnya adalah plot. Lalu jangan lupa tambahkan timestamp, di mana timestamp ini mungkin bisa saja opsional gitu. Nah, contoh misalnya eksperimen pertama kita ingin membuat hasil eksperimen dari, katakanlah eksperimen ID-nya adalah eksperimen ke-5 misalnya. Lalu parametersnya itu, contoh kita menggunakan hyperparameters, katakanlah learning rate misalnya. Learning rate-nya adalah 0,001. Lalu misalnya kita ingin menggunakan apa ya? Misalnya
hyperparameter lain, contohnya alpha misalnya 0,1. Lalu results-nya adalah contoh ya, misalnya akurasi, akurasi 0,9, lalu itu adalah juga recall misalnya 0,89 seperti yang tadi. Lalu ada timestamp. Timestamp kita bisa masukkan informasi dari contoh ya. From datetime, import datetime, kita bisa masukkan informasi terkait datetime now-nya saat ini. Gitu. Nah, kita coba akses ya, eksperimen pertama. Nah, ini. Jadi kita bisa dapat ya, kita bisa log gitu informasi terkait eksperimennya kita. Nah, yang menarik adalah untuk eksperimen kita juga bisa melakukan nested dataset. Jadi tidak hanya tipe dataset yang merupakan built-in dari Python. Contoh di results kita bisa mengganti ini menggunakan dataset kita tadi, data class yang sebelumnya sudah pernah kita buat gitu. Contoh misalnya kita ganti ini jadi model evaluation. Di mana model evaluation ini nantinya kita bisa ganti lagi dengan seperti ini. Oke, contoh ya. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, di mana bisa dilihat ya, jadi kita punya suatu struktur data yang dia lebih terorganisir gitu. Gitu. Atau kita mungkin bisa juga melakukan contoh ya, kita bisa melakukan membuat suatu data class untuk menghandle hasil dari predictive analytics-nya kita. Contoh misalnya feedback, di mana inputannya adalah feedback. Lalu mungkin agar lebih terorganisir, kita bisa masukkan feedback ID-nya, feedback ID ke berapa gitu misalnya. Contoh customer itu di feedback ini datang dari customer ID berapa juga. Nah, lalu kita bisa membuat sentiment analisis resultnya, di mana feedback dia akan menerima input feedbacknya itu apa dengan tipe customer feedback tadi dan juga sentimennya itu apa. Contoh ya, kita bisa contoh example customer feedback. Oke. Customer feedbacknya itu contoh ini feedback ID pertama dan feedbacknya itu adalah misalnya barangnya jelek gitu misalnya. Lalu ini datang dari customer ID dengan ID misalnya 505. Nah, sentiment resultnya, sentiment analysis result itu feedbacknya adalah tadi si feedback example dan juga sentimennya adalah negatif misalnya. Oke, sentiment analysis results, text no arguments. Oke, kita harus jalankan ulang. Nah, contoh, nah ini. Kita dapat sentiment analysis result di mana feedbacknya adalah ini dan sentimennya adalah negatif. Oke. Jadi ini salah satu cara untuk mengorganisir datanya kita gitu. Tadi ya, salah satu use case-nya tadi ya. Beberapa use case-nya, pertama kita bisa membuat suatu data type terorganisir kita untuk melakukan model evaluation, menyimpan hasil evaluation kita, lalu untuk menyimpan eksperimen kita, informasi terkait eksperimen kita, lalu untuk menghandle terkait predictive analysis resultnya kita tadi. Lalu hal yang perlu teman-teman kuasai juga untuk menjadi AI engineer atau ya
Lalu topik yang berikutnya adalah types ataupun hinting. Nah, meskipun kita tahu kalau misalnya Python itu adalah salah satu dynamic programming language di mana untuk satu variabel itu bisa mendapatkan tipe apa saja gitu. Contoh misalnya kita age, kita bisa assign ini jadi 5, lalu age kita bisa assign ini juga menjadi 5. Nah, ini tidak akan ada masalah karena tadi sifat dari Python adalah dynamic typing gitu. Tapi untuk membuat project yang dia sangat-sangat terorganisir dan juga clean code, yang nantinya akan dapat di-maintain dengan mudah oleh tim, kita perlu yang namanya types atau hinting. Di mana setiap variabel yang kita buat, baik itu di function ataupun juga di kelas, kita akan membuat suatu hinting dari tipe datanya itu apa gitu. Contoh misalnya, sebenarnya tadi kita sudah sempat lakukan ya. Contoh misalnya kelas sales order misalnya. Nah, contoh dari type hinting itu adalah seperti ini. Nah, kita masukkan quantity itu tipenya integer. Hint-nya itu adalah integer. Contoh ya, kalau misalnya kita coba buat suatu objek data sales order, lalu kita memasukkan tipenya itu adalah oke. Oke. Oke, ini salah ya. Oke. Jadi tapi intinya adalah dengan tipe ini kita bisa memberitahu ini akan menjadi sangat bantuan bagi rekan kerja kita. Sebenarnya argumen ini itu tipenya adalah apa? Karena nanti kalau misalnya kita coba nih, kita coba hover ke nama function atau kelasnya, kita akan dapat eh, tipe data hint-nya gitu, quantity integer. Gitu, misalnya. Nah, itu akan sangat berguna untuk pengerjaan AI project ya, atau machine learning. Oke, oke. Sekian untuk oke, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video pertama ini. Kita akan lanjut ke video kedua dan juga video ke berikutnya.